Ini adalah ciri orang yang kemampuan menyimaknya cuma sampai tingkat ingatan. Dia mendengar, dia mengingat, tapi dia nggak paham. Nah, jangan sampai anak kita itu kayak gitu. Hai, aku Jalsa, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Keminatan Linguistik Terapan. Aku sudah certified parenting with NLP, jadi di sini aku mau nge-share beberapa teori tentang parenting. Here we go! Ngobrol itu penting. Dongengin anak itu penting. Titik. Maksud ngobrol itu ngobrol yang ada isinya ya. Meskipun anaknya ngangong-ngangong, cuma dengerin ya gak apa-apa, asalkan anak memperhatikan. Ada alasan menarik kenapa orang tua harus sering-sering ngajak ngobrol anaknya. Ngobrol, selain baik untuk pemerolehan bahasanya, ngobrol bisa mengasah kemampuan menyimak. Perlu kita ketahui kalau menyimak itu lebih dari sekedar mendengarkan ya. Semakin sering kita ngobrol, kemampuan menyimaknya juga terus meningkat. Dari tingkat ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, sampai evaluasi. Pernah gak sih kamu nemu orang yang jangankan buat jawab, dia paham pertanyaannya aja enggak? Ini adalah ciri orang yang kemampuan menyimaknya cuma sampai tingkat ingatan. Dia mendengar, dia mengingat, tapi dia nggak paham. Nah, jangan sampai anak kita itu kayak gitu. Mengingat tingkat ingatan, seseorang mampu mengingat informasi atau menyebutkan kembali informasi yang ia dengar. Menyimak tingkat pemahaman, seseorang mampu memahami informasi yang didengar, baik isi, hubungan antar ide, antar faktor, antar kejadian, hubungan sebab akibat, dan lain-lain. Menyimak tingkat penerapan, seseorang mampu menerapkan suatu konsep dari informasi yang didengar dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Menyimak tingkat analisis, seseorang mampu menganalisis, mempertimbangkan, menemukan hubungan kelogisan, sebab akibat, situasional, dan lain-lain dari informasi yang ia dengar. Nah, di sini seseorang itu udah bisa mampu menemukan alternatif solusi dari suatu permasalahan. Menyimak tingkat sintesis, seseorang sudah mampu menghubungkan atau mengeneralisasikan hal-hal, konsep, atau masalah dari informasi yang didengar. Di sini seseorang udah bisa connecting the dots, gitu. Pengetahuan yang ia miliki sebelumnya, gitu. Jadi dia udah bisa menghubungkan nih, oh ternyata kalau A itu ada hubungannya ya sama B, kayak gitu. Dan yang terakhir, menyimak tingkat evaluasi. Seseorang sudah mampu melakukan penilaian dari informasi yang didengar. Brain rot adalah bukti bahwa zaman sekarang ini fokus jadi permasalahan semua orang. Gak dewasa, gak anak-anak. Jadi latihan menyimak itu bagus buat mengasah fokus anak, meningkatkan kemampuan kognitif, dan berempati sama lawan bicaranya. Jangankan buat menyimak, kadang anak itu nggak memperhatikan apa yang kita obrolin. Nah, itu gimana? Menurut Arifudin dalam bukunya, ia bilang bahwa yang menentukan efektivitas menyimak adalah minat dan motivasi. Coba kita tanya lagi sama diri sendiri, apakah informasi yang kita berikan berhubungan dengan pengalaman hidup atau penting gak sih buat anak? Kalau informasi yang kita kasih bermakna, akan ada keterlibatan mental dan emosi yang cukup kuat untuk menyimak. Apalagi kalau bonding antara orang tua dan anaknya itu bagus. Gimana buat memperkuat bonding? Salah satunya ya ngobrol. Sesederhana ngobrol loh, selain bisa memperkuat bonding, juga bisa mengasah kemampuan menyimak dan fokus anak. Jadi, yuk kita ngobrol.